Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke, punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang salah satu topik sanitasi, kita tidak hanya berbicara soal membangun infrastruktur saja, tetapi kita berbicara tentang bagaimana mengubah pola pikir dan habituasi, membuat habit baru. Nah, kali ini kita akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu bersama Jarum membangun layanan sanitasi aman di Temanggung. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial untuk menemani kita membicarakan topik yang sangat menarik ini. Kita sambut Mas David Setiadi selaku Senior Manager Community Development PT Jarum. Selamat datang. Halo Mas Adi. Oke. Apa kabar nih Mas David? Baik, alhamdulillah. Mas Adi gimana? Baik, alhamdulillah. Nah, ini menolak dipanggil Pak ya tadi ya. Kayaknya kita seumuran ya Mas ya? Iya. Oke. Nah Mas, mungkin kita pengen kenalan dulu nih. Oke. Jadi dari teman-teman mungkin kita pengen kenalan sama Mas David dulu nih sebelum kita masuk ke PT Jarum. Nah, mungkin bisa kenalan dulu Mas. Silakan. Oke, ya. Saya David, Mas David Setiadi, kebetulan selaku Senior Manager Community Development PT Jarum. Jadi saya juga di Jarum sendiri sudah dari tahun 2011 sampai sekarang. Tapi kalau untuk dari bidang CSR sendiri itu saya baru mulai dari tahun 2024 sebenarnya. Oh. Jadi hitungannya ya sambil belajar lah ini sebenarnya. Nah, sebelumnya bidang yang saya geluti juga sangat jauh lah dari kata-kata CSR gitu. Dan kalau di sini kan sebenarnya lebih sering ketemu sama masyarakat, sama orang-orang eksternal. Nah, dulunya saya lebih seringnya bergelut sama tim internal kita di Jarum gitu. Jadi saya sambil belajar juga. Dan arahan dari manajemen sebenarnya di tahun 2024 itu waktu saya ditawari pindah itu, ya udah mulai sekarang coba deh berbuat baik, kayak ibaratnya tabung amalan. Itu yang membuat saya akhirnya mau coba belajar lah sambil ya tadi pesan dari manajemen itu coba tabung amalan buat nanti di akhirat. Oke. Ini menarik nih Mas. Nah, oke. Kita akan mungkin masyarakat nggak asing sebenarnya dengan PT Jarum gitu kan, bergerak di bidang apa Mas udah tahu, tapi mungkin boleh Mas sedikit profiling PT Jarum itu apa sih? Oke. PT Jarum sendiri mungkin ya semua orang udah familiar dengan pabrik rokok lah gitu, seperti itu ya. Jarum sendiri itu sebenarnya udah lahir dari tahun 51 Mas. Dari tahun 51 ini jadi kita tuh sudah berkembang sangat banyak. Jadi dari produk-produk yang kita lahirkan sendiri itu sudah sangat banyak sekali variannya. Jadi tadi ada SKT, sigaret kretek tangan, terus ada sigaret kretek mesin juga, kita singkat SKM gitu. Lalu berkembang di sini kita punya, biasa kita sebutnya light SKM, jadi rokok-rokok sigaret kretek mesin yang sifatnya ringan lah dengan nikotin dan tar yang lebih rendah gitu daripada yang lainnya. Lalu juga kita juga ada produk cerutu gitu. Nah, makin kesini ini ya alhamdulillah 2 atau 3 tahun terakhir ini yang rame di masyarakat itu sigaret kretek tangan Mas. Oh, yang tangan. Yang tangan. Jadi sigaret kretek tangan itu mungkin familiarnya masyarakat umum itu ngertinya yang tanpa filter lah ibaratnya gitu. Ya rokok-rokok Jarum sendiri itu ada beberapa brand seperti Jarum Coklat, Jarum 76 gitu. Dan inisiatif terakhir itu kita coba melahirkan beberapa varian rasa lah. Kayak 76 sendiri ada 76 mangga, yang terakhir ada 76 apel gitu ya. Nah, dengan berkembangnya sigaret kretek tangan ini utamanya juga sebenarnya menambah jumlah lapangan kerja Mas sebenarnya. Jadi karena SKT ini adalah satu lini bisnis atau bidang usaha yang padat karya. Jadi dengan bertambahnya perokok SKT ini otomatis juga kita juga harus menambah jumlah buruh lintingnya kita gitu. Berarti otomatis membuka lapangan pekerjaan membuka gitu ya? lapangan pekerjaan gitu. Dan di Temanggung sendiri juga kita akhirnya buka di tahun 2018
2024 gitu kalau nggak salah, 2024 atau 2025 di daerah Nguet Mas. Kita sebutnya SKT Nguet gitu. Dengan kapasitas kurang lebih 2.200 pekerja yang bisa kita tampung di sana gitu. Banyak loh Mas itu dulu. Iya. Nah, itu jadi salah satu rujukan karena di Kudus sendiri kita sudah mungkin dalam tanda kutip gitu Mas ya, kehabisan tenaga kerja lah gitu ibaratnya gitu. Karena kita harus berbagi dengan beberapa perusahaan yang ada di sana. Oke, nah Mas, kita tadi di awal kan kita sudah menyebutkan, mungkin orang bertanya-tanya nih, loh ini jarum tapi kok ngebahasnya sanitasi nih, ini apa kaitannya gitu kan. Nah, ini karena teman-teman kita tuh kepo nih, kepo banget itu pengen tahu. Nah, sebenarnya gimana sih ceritanya jarum kok punya program sanitasi? Itu gimana Mas? Oke. Awalnya itu sebenarnya kita dari tahun 2018 Mas. Jadi owner kita sendiri itu memang ibaratnya gimana ya kita ngomong. Kadang kalau beliau itu briefing kita itu, pokoknya ketika kita punya lebihan lah bahasanya gitu, lebihan ya kita mau coba berbuat atau berbagi lah ke masyarakat. Nah, awalnya karena kita pengen inline sama pemerintah, kita di 2018 itu coba create dan piloting program stunting Mas. Tapi itu baru di kalangan karyawannya kita sendiri sebenarnya. Mulai dari internal gitu. Mulai dari internal. Jadi kita pengen jagain. Kenapa kita pengen jagain di internal dulu? Itu karena kita lihat secara populasi Mas, di Kudus itu 20% wanita produktif yang potensi untuk melahirkan anak-anak ini, itu 20%-nya itu tuh karyawan jarum Mas. Nah, harapannya sebenarnya dengan coba kita jagain internal dulu, angka stunting paling nggak di Kudus dulu deh gitu. Itu bisa turun gitu. Nah, cuman dari 2018 sampai di 2022 itu memang kita sifatnya sifatnya monitoring aja Mas. Jadi cuman pemeriksaan gitu tanpa melakukan intervensi. Kita pengen dapat data dulu, intervensi dapat data, setelah itu kita bikin skemanya mau seperti apa, program stuntingnya, kita kasih nama. Akhirnya muncul nama juga Gemas Mas, mirip-mirip yang di pemerintah daerah ya. Itu kan ada Germas, tapi kalau Gemas ini gerakan menjaga periode emas, artinya 1000 hari pertama gitu. Nah akhirnya di 2022 kita konsultasi lah sama beberapa dokter spesialis gizi, spesialis anak, dokter umum juga kita ajak, dokter obgyn juga kita ajak untuk bikin skema gitu, pemeriksaannya mau seperti apa, intervensinya mau seperti apa gitu-gitu. Nah akhirnya di 2022 itu kita jalankan, jadi tidak hanya pemeriksaan rutin saja, tapi ada beberapa kondisi ibu hamil misalkan itu kita lihat dari kayak kurang energi kronis ya, ataupun IMT, indeks massa tubuh, itu kan yang paling berpengaruh nanti terhadap berat badan bayi waktu saat lahir gitu. Nah itu kita coba berikan intervensi. Lalu untuk yang anak-anak pun kita, karena tadi periode emas ya Mas ya, 1000 hari itu akhirnya kita coba jaga untuk anak-anak karyawan juga sampai dengan usia 2 tahun Mas. Jadi kalau waktu pemeriksaan itu kita temukan kondisi stunting, kita beri intervensi juga. Tapi karena memang kita bukan, maksudnya beda lini lah ya dengan bidang kesehatan dan segala macam, akhirnya intervensi yang kita berikan masih berupa produk-produk susu dan makanan-makanan tambahan. Nah intinya seperti itu. Lalu memang ada vitamin juga yang kita berikan, tapi itu sesuai dengan rekomendasi dari spesialis anak dan spesialis gizi gitu. Gitu. Jadi muaranya dari situ ya? Awalnya dari situ. Nah terus kita evaluasi terus Mas, karena kita ini kan program jalan terus ya, kita pengen gimana sih ketemu formula yang paling baik sebenarnya kayak gitu. Akhirnya waktu itu tercetuslah salah satu penyebab yang tidak langsung lah ibaratnya gitu kan, terkait kondisi sanitasi gitu. Nah, cuman kita waktu itu bingung tuh mau mulainya gimana ya gitu kan. Nah, akhirnya dikenalin lah sama satu lembaga Mas, USAID waktu itu. Dan salah satu departemennya namanya IWAS Tangguh gitu, yang bergerak dalam bidang
sanitasi dan punya goals yang sama gitu. Oke. Akhirnya kita ngobrol, kita diskusi. Waktu itu kita pengen kerjasama gitu Mas. Kita pengen kerjasama, kita pengen belajar gitu. Nah waktu itu akhirnya kita di challenge tuh sama USAID. I was tangguh waktu itu. Kalau mereka pengen lihat sebenarnya keseriusan kita tuh gimana gitu waktu itu. Di challenge Di challenge lah gitu. Sampai sejauh apa. Akhirnya mereka sodorin lah beberapa kabupaten gitu yang kiranya mau dibantu oleh Jarum sendiri. Nah waktu itu dari manajemen memutuskan Temanggung dan Wonogiri gitu. Jadi lokusnya di Temanggung dan Wonogiri. Temanggung dan Wonogiri. Ada alasan khususnya nggak Mas? Kenapa lokusnya dipilih 2 tempat itu? Kalau Temanggung sendiri, karena kan kita kan perusahaan rokok ya Mas ya. Beberapa raw materialnya kita juga banyak yang kita dapat dari Temanggung gitu kan. Kenapa? Ya ibaratnya kita sudah dapat banyak gitu dari Temanggung, dari petani-petaninya. Ya kenapa nggak kita coba juga mau mensejahterakan hidupnya dari para petani itu gitu loh. Jadi salah satunya itu. Kalau Wonogiri sendiri, saya juga mohon maaf, saya juga kurang tahu Mas kalau Wonogiri sendiri. Tapi waktu itu kalau saya nggak salah sih Mas ya, Wonogiri itu berbarengan dengan waktu itu kita ada program air bersih juga, bantuan air bersih. Jadi kan masih inline sebenarnya waktu itu Mas. Akhirnya coba ya untuk melengkapi lah biar memang benar-benar jadi satu paket lengkap. Akhirnya Wonogiri juga jadi satu pilihan juga waktu itu. Jadi Wonogiri waktu itu lagi jalan program bantuan air bersih untuk Goa Genjering Mas waktu itu di Desa Gendayakan. Jadi desa yang struktur tanahnya itu banyak bebatuan kars gitu. Jadi ibaratnya kalau ngebor itu tuh susah banget ya. Susah banget airnya. Nah waktu itu ketemulah dari ada mahasiswa kayak pencinta alam ya, kayak Mapala gitu ya. Dia lagi main di daerah sana. Kebetulan ada satu insiden. Ya insidennya lucu sih Mas. Jadi sepatu atau sandalnya itu nyemplung ke dalam goa, kayak ada lubang gitu tapi di bawah. Tapi mau diambil kan karena katanya sendalnya itu nggak boleh hilang gitu karena itu dari kampus gitu kan katanya sendal atau sepatunya. Akhirnya masuklah salah satu 2 orang mahasiswa ke bawah, ketemulah sumber air Mas di bawah itu. Tapi kedalamannya 200 meter di bawah. Jadi dia masuk gitu ya? Masuk, iya. Nah itu singkat cerita, mereka sudah usaha sendiri, tapi air yang bisa diangkat itu sangat kecil. Akhirnya ada salah satu tokoh agama di sana coba approach kita untuk minta bantuan. Ya alhamdulillah disetujui oleh manajemen juga, dan sekarang sudah mengaliri 11 dukuh yang ada di sana gitu. Semua satu desa itu sudah kebagian air dari sana. Nah untuk melengkapi ibaratnya dimasukin juga program sanitasi. Iya, gitu. Karena tadi kemarin saya sempat juga membaca profil programnya itu kan bukan hanya sanitasi juga tapi air bersih ya. Air minum aman. Air minum aman ya. Iya. Oke, nah teman-teman ini menarik sekali topiknya untuk kita bahas. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita akan rehat sejenak. Tetap di podcast Kepoin Yuk. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke. Masih membahas tema spesial kali ini bersama Jarum membangun layanan sanitasi aman di Temanggung. Nah, Mas David,
Siap. Terima kasih tadi sudah dijelaskan profil dari Jarum, terus kita sudah mendapat gambaran kenapa sih kok Jarum ternyata punya program sanitasi. Nah, lebih detail lagi, kita pengen tahu nih sebenarnya gambarannya apa sih yang telah dilakukan oleh Jarum dalam membangun sanitasi masyarakat Indonesia yang global dulu. Kan bukan hanya Kabupaten Temanggung kan? Ya kita sejauh ini mulai dari tahun 2023 tadi Mas ya. Jadi dari tahun 2023 setelah kita di challenge sama iWash itu masuk di Temanggung dan Wonogiri, kita juga sebenarnya awal dari challenge itu kita mau ajak iWash juga kerjasama di Kudus, terutama di tempat di mana Jarum dilahirkan dan dibesarkan lah ibaratnya gitu. Nah akhirnya di tahun 2024 itu iWash mulai masuk gitu dengan para expertnya yang di bidang sanitasi dan air minum. Nah, alhamdulillahnya dari tahun 2024 itu sampai berlanjut ke tahun 2025. Tapi di tengah jalan tuh di bulan Februari itu kebetulan USAID iWash tangguhnya kucuran dananya diberhentikan gitu. Nah, akhirnya dengan kondisi itu kita sudah terlanjur nyemplung lah ibaratnya gitu, dan juga kita punya misi untuk sebagai satu item lagi untuk intervensi pencegahan dari stunting sendiri. Akhirnya kita coba jalanin sendiri lah ibaratnya di Jarum. Utamanya juga kita merekrut expert-expert yang ada sebelumnya bekerja untuk USAID iWash tangguh itu untuk meneruskan program ini gitu. Nah, sampai dengan dari tahun 2023 sampai di tahun 2025 sendiri itu tadi memang untuk pembangunannya sendiri kita sudah sampai di angka 2.903 unit Mas untuk 3 kabupaten itu. Oke, berapa tadi? 2.903 unit. Tapi dalam 1 tahun itu? Dalam 3 tahun Mas. 3 tahun. Okay, ya, 3 tahun. Dalam 3 tahun. Nah, tapi utamanya sendiri bukan itu Mas, sebenarnya bukan jumlah pembangunan yang akan kita capai dalam jumlah besar, tapi yang kita harapkan sebenarnya program ini juga akan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya sanitasi yang aman dan air minum yang aman gitu. Karena itu akan berimpact pada kondisi kesehatannya mereka gitu. Nah, oleh karena itu program sanitasi ini juga kita nggak hanya mendata, jadi mana-mana aja masyarakat yang layak kita bantu, tapi ada beberapa tahapan Mas sebenarnya yang harus dilalui sebelum nanti akhirnya masyarakat itu dibangunkan sanitasi ataupun diberi akses layanan air minum gitu. Nah, tahapan itu artinya yang pertama kita juga harus menyampaikan lah ibaratnya kolaborasi dengan para stakeholder yang ada di desa masing-masing gitu. Nah, lalu dari penyampaian itu kita minta dari masing-masing desa itu punya KSM, jadi kelompok swadaya masyarakat gitu. Ya minimal itu untuk sekarang di masing-masing desa itu ada 10 orang Mas. Kader gitu kader gitu, semacam kader. Nah terus setelah KSM itu terbentuk, kita edukasi, kita berikan knowledge lah Mas ya ibaratnya tentang sanitasi aman dan air minum aman itu seperti apa, biar mereka punya bekal nih untuk promosi ke masyarakat gitu. Nah tahap promosi itu dilewati, lalu nanti ada yang namanya tahap pemicuan Mas. Pemicuan itu mungkin kalau familiarnya gini, jadi mengumpulkan masyarakat gitu, atau memang ada kegiatan di satu desa. Nah, di situ kita masuk untuk memberikan edukasi ke masyarakat umum gitu. Nah, dari hasil pemicuan itu, masyarakat yang sadar dan punya kebutuhan tentang sanitasi aman dan air minum aman, itu yang kita data untuk dibantu lah ibaratnya itu. Tapi sampai dengan 2025 ini yang jadi prioritas kita itu adalah masyarakat miskin ya Mas ya, dan masyarakat berpenghasilan rendah gitu. Berpenghasilan rendah itu dalam artian yang di bawah UMR lah bisa dibilang gitu ya. Nah itu yang kita bantu ya. Alhamdulillah Mas, di beberapa desa sendiri
untuk KSM, terus pemerintah desa, terus masyarakatnya sendiri sudah mau bergerak secara mandiri lah, ibaratnya nggak perlu ada kehadiran Jarum baru mereka mau gerak gitu, tapi mereka mandiri dan punya inisiatif gitu untuk bergerak. Gimana caranya saya mau promosi lewat media apa, saya harus promosi gitu segala macam. Bahkan yang terakhir mereka juga akhirnya punya inisiatif untuk buat semacam wayang orang gitu, masih semacam pementasan gitu ya. drama. Iya. Jadi itu yang ngundang semua masyarakat di desa untuk nonton, tapi topiknya tentang sanitasi. Oh, tematik gitu ya. Iya, gitu. Nah, ada beberapa juga yang bangun pos jagong gitu untuk kumpul-kumpul masyarakat gitu. Ya akhirnya sebenarnya tidak sebatas program ini untuk membuat sanitasi aman dan air minum aman aja di lingkungan desa, tapi juga ini juga membuat masyarakat desa itu jadi guyup, Mas. Akhirnya, jadi semua masyarakat, elemen masyarakat itu baik tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, itu kita libatkan semua, bahkan ibu PKK juga kita libatkan. Nah itu mereka jadi guyup, jadi ada koordinasi, ngobrol, diskusi, segala macam. Ya akhirnya buat masyarakat itu jadi rukun lebih erat lah gitu. Oke, jadi ada efek-efek dominonya. Artinya bukan hanya membangun infrastruktur saja, tapi ada habit juga ya, habit, kebiasaan dan juga pola pikir yang lebih baik gitu. Betul, Mas Adi. Gitu. Oh ya, saya lupa juga cerita, Mas Adi. Sebenarnya semua 2903 itu kan itu untuk bangunan infrastruktur yang dibantu oleh Jarum. Tapi efek tadi dari promosi, pemicuan yang dilakukan oleh teman-teman kader gitu, tokoh-tokoh di desa, nah itu yang memicu juga sampai tahun 2025 ini sudah ada 97 Mas yang masyarakat itu yang akhirnya sadar dan bangun secara mandiri gitu. Oh, gitu. jadi ini sebagai sebuah kebutuhan gitu. Betul, ya. betul. Nggak cuma saya pengennya dibantu, enggak, tapi emang ini tuh kebutuhan saya harus mandiri gitu ya. Betul, jadi ibaratnya ada beberapa masyarakat juga akhirnya yang wah malu nih, lingkungan saya sanitasinya sudah aman nih, ibaratnya kondisi septik sudah tidak mencemari lingkungan, kok punya saya masih seperti ini gitu-gitu. Akhirnya dia juga tergerak lah ibaratnya. Saya juga harus bantu nih biar benar-benar lingkungan kondisi sanitasi ini tidak mencemari air lah ibaratnya yang ada di sekitaran lingkungan. Iya. Jadi memang kalau masyarakat itu ketika melihat contoh itu lebih masuk ya daripada hanya teori gitu ya. Betul. Oke Mas, nah kalau kita bicara tentang mengerucut di Temanggung nih, tadi kita sempat tanya nih, ada 2 kecamatan 3 desa gitu ya. Itu apa saja yang sudah dilakukan Jarum di Kabupaten Temanggung? Oke. Kalau di Temanggung sendiri sebenarnya hampir sama Mas. Jadi tadi kita kolaborasi dengan pemerintah desa, kecamatan, bahkan sampai ke kabupaten juga sebelum memulai program ini. Lalu pembentukan kelompok swadaya masyarakat juga sama, lalu pemicuan, promosi, lalu pembangunan gitu. Nah, ya tadi beberapa hal yang saya cerita di awal itu, ya beberapa kondisi itu terjadi di Temanggung, Mas. Jadi masyarakatnya sendiri itu sudah sadar lah, tadi yang Mas Adi sempat sebut itu, menganggap ini adalah satu kebutuhan, Mas, karena lingkungannya terus semualah, kita bisa bilang semua elemen masyarakat yang ada di 3 desa ini itu jadi sudah punya pemikiran bahwa penting untuk memiliki sanitasi yang aman dan air minum yang aman gitu. Beberapa acara lah ibaratnya yang dibentuk oleh mereka sendiri, inisiatif mereka sendiri yang dilakukan untuk semacam jadi media promosi untuk memberitahu masyarakat lah ibaratnya gitu ya, tentang pengetahuan sanitasi dan air minum ini gitu. Nah ini kita cukup appreciate juga lah ke mereka. Jadi betul yang saya bilang di awal, tanpa kehadiran Jarum, mereka sendiri udah punya inisiatif lebih gitu Mas, untuk bergerak lah ibaratnya ke masyarakat. Dan contoh aja kayak di Pendowo gitu Mas ya. Itu
tidak ada lagi juga yang akhirnya kotoran itu lari di sungai sungai, gitu di ya. got-got kali-kalinya. Itu ya insya Allah ini membawa ke arah yang lebih baik lah untuk di 3 desa itu. Nah nanti kalau memang di 3 desa ini kita bisa sudah klaim gitu Mas, artinya desa dengan kondisi sanitasi aman dan air minum aman, ya insya Allah nanti kita akan coba replikasi Mas Adi. Jadi replikasi ke desa-desa lain yang kita anggap memang layak lah Mas untuk dibantu. Nah mungkin masyarakat teman-teman Kepo tuh ada yang belum tahu nih kalau program Jarum tuh di Kabupaten Temanggung tuh ada di 2 kecamatan ya Mas ya. Betul. Yang pertama Kecamatan Keranggan itu lokusnya Desa Pendowo. Terus ada satu kecamatan lagi Kecamatan Kandangan yaitu di Desa Rowo dan Samiranan. Oke. Mas mungkin dari masyarakat umum ada yang penasaran nih, sebenarnya penentuan lokus di setiap daerah itu ada tahapannya nggak sih? Apakah, saya ngerasa mau ngajuin sendiri, atau mungkin dari desa ada yang inisiatif, atau mungkin dari kabupaten, itu tuh sebenarnya gimana sih Mas? Bisa biar ada program sanitasi ini? Oke. Ada Mas, tentunya ada. Jadi memang kita awal pasti kita kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat gitu. Jadi kita minta usulan di mana desa yang dengan angka stuntingnya tinggi dan kebutuhan sebenarnya lebih ke air dulu Mas. Jadi kondisi air yang untuk layak dibantu itu seperti apa? Karena setiap bantuan sanitasi itu kan nanti efek dominonya itu kan ke kondisi air gitu Mas yang tidak tercemar. Lalu dari situ kita minta masing-masing desa itu untuk paparan Mas. Jadi kita pengen lihat apakah desa ini ataupun perangkat-perangkat desanya tahu nggak terkait kondisi desanya sendiri, terutamanya untuk kondisi sanitasi dan air minum gitu, atau air bersih lah kita sebutnya gitu ya Mas. Itu seperti apa gitu. Lalu kita coba juga gali juga Mas inisiatif selama ini yang sudah mereka lakukan itu seperti apa gitu-gitu. Nah kita juga mau lihat juga komitmen dari pemerintah desa itu seperti apa sebenarnya terhadap program sanitasi ini gitu. Dan kita harapannya sebenarnya kan kita sudah punya semacam skema gitu ya Mas, tapi kita pengen menumbuhkan kreativitas sebenarnya dari pemerintah desa sendiri gitu. Jadi kita masih bebaskan ya terkait cara mereka untuk berpromosi gitu-gitu, cara mereka untuk edukasi ke masyarakat itu kita bebaskan Mas. Nah itu yang jadi tahapan-tahapan yang kita pengen lihat akhirnya pemerintah-pemerintah desa itu semacam paparan lah. Baik ke pemerintah kabupaten, ke kecamatan maupun ke Jarum sendiri gitu Mas. Nah dari situ kita akan coba nilai, tidak hanya dari Jarum Mas yang akan menilai, tapi juga yang hadir di situ ya pemerintah kabupaten, ya kecamatan itu juga ikut menilai gitu. Artinya dari desa yang mengajukan itu bisa dilihat seberapa besar skala prioritasnya ya. Betul. Itu diurutkan dari yang paling urgent dulu nih, misalnya desa A, B, C nih perlu bantuan banget. Yang ini mungkin masih bisa ditangani oleh desa sendiri gitu. Betul. Jadi kayak stunting tadi saya sebut, terus desa mana yang paling banyak masyarakatnya kayak masih melakukan BABS terbuka gitu, BABS tertutup gitu-gitu di sungai atau segala macamnya gitu Mas. Itu yang jadi concern awal seperti yang kita ajukan ke pemerintah kabupaten sebelum nanti desa itu masing-masing desa itu paparan ke kita gitu. Oke Mas. Nah Mas, ketika kita berhadapan dengan masyarakat secara langsung, itu kan pasti ada tantangan tersendiri. Itu setiap daerah punya ciri khas, punya kondisi geografis yang berbeda-beda gitu. Nah, mungkin bisa Mas David ceritakan nih apa saja cerita menarik dalam penanganan sanitasi di Kabupaten Temanggung ini. Ya, kalau yang saya lihat sih itu Mas. Jadi Temanggung itu punya karakteristik yang memang beda dari dua kabupaten lainnya yang kita tangani ya. Jadi kita lihat untuk komitmen dari yang pertama yang paling penting tuh menurut kita sebenarnya untuk kita jalanin satu program itu tuh adalah
komitmen dari stakeholders Mas. Jadi pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, terus Karang Tarunanya sendiri seperti apa gitu-gitu. Itu yang di Temanggung ini kalau menurut saya pribadi dan mungkin teman-teman juga yang satu bagian dengan saya, komitmennya itu mungkin luar biasa Mas kalau kita nilai gitu. Jadi dari beberapa acara terus media promosi yang mereka manfaatkan gitu-gitu, itu secara kreativitas Temanggung sejauh ini dari tahun 2023 sampai 25 ini Mas, itu yang paling banyak melahirkan ide-ide baru lah ibaratnya, yang jadi masukan juga akhirnya buat kita gitu untuk kita replikasi ke kabupaten lainnya gitu Mas. Gitu. Ya jadi kesediaan mereka lah untuk memikirkan program ini akan jalan seperti apa, karena kan nggak bisa Jarum sendiri yang akhirnya mikir skemanya mau seperti ini kita atur sedemikian rupa yang saklek gitu. Kita pengen ada fleksibilitas, jadi menumbuhkan kreativitas dari pemerintah, semua lembaga lah, semua elemen yang ada di desa itu gitu sebenarnya. Artinya karena memang melibatkan kader dari masyarakat, itu otomatis pola komunikasinya juga lebih mudah ya? Iya. Tuh, karena kan mungkin di program-program sanitasi lain, kalau misalkan kita saklek tanpa melibatkan masyarakat, pasti ada benturan-benturan ya Mas ya? Betul. Iya, mungkin pola pikir, iki ono opo gitu tuh, pasti akan ada kontra di situ. Oke Mas, kita sudah sampai di penghujung segmen. Nah mungkin Mas David bisa sampaikan itu harapan dan juga rencana Jarum ke depan terkait program sanitasi ini Mas. Silahkan. Oke. Ya harapannya sebenarnya dengan program sanitasi ini Mas, kita bisa menciptakan lingkungan desa dengan sanitasi yang aman dan air minum yang aman. Lalu itu juga bisa menimbulkan efek lah di mana angka-angka kesakitan yang disebabkan oleh kondisi sanitasi yang tidak layak itu tuh jadi menurun, contoh diare. Lalu kita juga sangat berharap juga Indonesia itu bisa zero stunting Mas. Ya kita start small dulu dengan di 3 kabupaten ini. Jadi harapannya Indonesia menuju zero stunting itu bisa dimulai dari 3 kabupaten ini, yaitu Kudus, Temanggung, dan Wonogiri. Harapannya seperti itu. Gitu Mas. Oke Mas David, terima kasih sekali atas kesediaan waktunya. Sama-sama. Kita mendapat insight menarik bahwa ternyata program sanitasi ini itu punya efek yang luar biasa sekali bagi masyarakat. Itu punya kontribusi yang luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Oke, nah teman-teman sekalian, jangan bersedih hati karena podcast Kepoin Yuk akan kembali di episode-episode yang menarik lainnya. Sampai jumpa di podcast Kepoin Yuk.